وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانى. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه. تلقى من الغيب المجرد
الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب مجرد حكمة كأمطرت في الخافقين سماؤه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان، حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا، من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان، قد كان ينظر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا، وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان، والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا، واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا، فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا، وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان، وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان، ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان، بالطول من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا. سبحان الله والحمد لله. ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا، وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله سلام عليك يا حبيب، سلام عليك يا رسول الله، صلوات الله عليك يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام
وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Ya mukarramun wal muhtaramun, para asatidz, para kiai, para habaib, para masyayikh, para hujjaj, bil khusus sepuh kita, orang tua kita, Bapak Ustaz Haji Muhadi Muhammad, semoga panjang umur dalam sehat walafiat. Bil khusus orang tua kita Bapak Kiai Haji Ma'mun Madani, semoga panjang umur dalam sehat walafiat. Bapak Sarah bin Yasin, Ustaz Syarifuddin Muhammad, Bapak Raya bin Haji Jalil, Bapak Kamili, Bapak Ramli, Bapak Radani, semoga beliau-beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan selalu kesehatan oleh Allah, panjang umur dalam afiat, amin ya rabbal alamin. Dan para guru kita yang hadir, Fadilatul Dailullah Ustaz Muhammad Nur, Fadilatul Ustaz Haji Ahmad Istikhari, Fadilatul Ustaz Ahmad Zarkashi Hussein, dan juga Bapak Muhsin hadir bersama kita. Semoga guru-guru kita semuanya dilimpahi berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap jamaah semuanya, baik yang lelaki ataupun yang wanita, di malam ini kita kumpul dalam sholawat, dalam nuansa zikir, dalam nuansa ilmu, dalam nuansa nasihat, sebagaimana yang diserukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau suruh kita ngumpul bareng supaya dapat limpahan rahmat dari Allah, ngumpul bareng supaya silaturahim, ngumpul bareng supaya yang satu mengambil dari yang lainnya, mengambil faedah, mengambil ilmu, mengambil adab, dan seterusnya dan seterusnya. Semoga kumpulan kita ini silsilahnya dan rantainya nyambung ke kumpulan dan majelisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin, berkat para guru kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Untuk info majelis malam Kamis yang akan datang tanggal 29 Desember, Rabu malam Kamis 29 Desember di Musalla An-Najah, Jalan Tegal Parang Selatan, nomor 30, Tegal Parang, Jakarta Selatan. Malam Kamis yang akan datang di Musalla An-Najah, Jalan Tegal Parang Selatan, nomor 30, Tegal Parang, Jakarta Selatan. Insyaallah setelah majlis kita ziarah. Ziarahnya kemana nih? Ke Cikini yang belum pernah kita, ke makam Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdurrahman. Kemudian kita bacakan Fatihah untuk para almarhumin yang tertulis di sini. Almarhum Haji Kasturi bin Jukri, almarhum Sanusi Anwar bin Kuris Arif Zain, almarhum Subangkat bin Haji Kasturi, almarhum Waluyo bin Majidin, almarhum Munasri binti An Musman, dan para wakaf tanah mushola Al-Awwabin ini. Kemudian juga yang sedang sakit, yang pertama Mardiah binti Mahmud, ibunda dari kawan kita, saudara Raya, jamaah majelis. Kemudian juga yang sedang sakit, kru
salah satu kru multimedia bernama Saudara Abduh. Kita doakan semoga yang telah berpulang ke rahmatullah dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan mahkota indah dan pakaian indah di alam barzakhnya, kemudian di alam surganya, dan nanti di akhirat diberikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sakit semoga Allah terangkan penyakitnya, diberikan kemudahan dan keringanan dalam segala urusan. Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala mudahkan dan Allah Ta'ala segerakan kesembuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. إلى هديني وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seperti biasanya setiap malam Kamis sebelum mendengarkan penyampaian tausiah, mengingatkan kita akan kewajiban kita kepada Allah dan Rasul, kita bekali diri dengan secuplik atau sedikit dari ilmu fiqih yang berkaitan khususnya dengan salat berjamaah. Di malam Kamis yang lalu, di mana malam Kamis lalu? Di Masjid Darussalam Bangka 2 dibahas tentang syarat jamaah yang berikutnya, yaitu bahwa imam dan makmum sah jamaahnya kalau bentuk sholatnya sama. Itu yang dibahas kemarin itu. Sah sholatnya makmum ketika bermakmum dengan seorang imam kalau kedua sholatnya, sholat makmumnya dan imamnya bentuk sholatnya sama. Zuhur 4 rakaat, makmumnya 4 rakaat. Kalau sholatnya bentuknya nggak sama, maka nggak sah kata ulama. Kayak bagaimana? Contohnya, kalau makmum sholat zuhur, imamnya sholat jenazah. Imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat zuhur. Sholat jenazah ada rukunya nggak? Nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya. Zuhur ada rukunya, ada sujudnya. Yang begini yang ikut dari awal nggak sah sholat makmum. Gimana mau sana? Makmumnya nggak ruku, imamnya nggak ruku, nggak sujud. Sedangkan makmum sholat zuhur dia ruku, dia mesti sujud. Begitupun sholat kusuf, gerhana matahari atau gerhana bulan yang dikerjakan dengan cara 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Keistimewaan sholat gerhana itu begitu modelnya. Kalau kita sholat biasa ini setiap rakaat rukunya sekali, berdirinya sekali. Tapi sholat gerhana baik bulan ataupun matahari, rukunya 2 kali, berdirinya 2 kali. Jadi baca Fatihahnya 2 kali, rukunya 2 kali, berdirinya 2 kali. Nah, kalau ada orang sholat jadi imam mengimami jamaah sholat kusuf gerhana dengan cara tadi 2 rakaat, tapi dengan 2 kali ruku, dengan 2 kali berdiri. Lalu ada orang datang, ente datang jadi makmum, di belakang dia ini sholat zuhur misalnya, nggak kena itu. Kenapa nggak kena? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena lain. Sholat zuhur rukunya setiap rakaat berapa kali? Sekali. Sholat zuhur setiap rakaat berdirinya berapa kali? Sekali. Maka kalau ngikut dengan imam yang lagi sholat gerhana nggak kena. Nanti dia ruku dia 2 kali, sedangkan ini makmum rukunya sekali. Dia imam berdirinya 2 kali, baca Fatihah 2 kali, si makmumnya Fatihahnya cuma sekali karena berdirinya sekali di setiap rakaat. Begitu. Beda bentuk, maka nggak boleh. Nggak sah kalau beda bentuk antara imam dan makmum. Ya. Karena bakalan kacau sebab urutannya beda. Itu yang kita pelajari kemarin. Kecuali, ini ada tambahan dikit. Al-Imam Ibn Rif'ah, tambahan dikit di malam ini. Ingatin, namanya Al-Imam Ibn Rif'ah, ahli fikih
di masa lampau. Imam Ibn Rif'ah mengatakan kalau itu imam yang melaksanakan sholat gerhana dengan cara 2 ruku dan 2 kali berdiri, otomatis Fatihahnya 2 kali. Lalu ada orang datang ikut jamaah sholat gerhana ini, tapi dia ngerjain sholat lain, misalnya sholat zuhur, gerhana matahari dikerjakan siang hari, dia ngerjain sholat zuhur di belakang. Kebetulan gerhananya dikerjain jam 1 siang, dia pikir ini lagi sholat zuhur, padahal sholat gerhana. Dia datang ini makmum belakangan, lalu diikut jadi makmum takbir Allahu Akbar. Tapi ketika diikutin ini imamnya itu di saat itu sudah di rakaat kedua, di berdiri yang kedua. Rakaat kedua arti rakaat terakhir, karena gerhana matahari bulan berapa rakaat? 2. Di rakaat kedua dan di berdiri yang kedua. Lalu datang dan diikuti di saat itu. Kata ulama nih, Imam Ibn Rif'ah mengatakan sah kalau di saat itu begitu sah. Kenapa? Karena habis itu urutannya nggak jadi masalah. Ini udah ruku yang udah berdiri yang kedua, berarti tinggal habis itu ruku ya tidak sujud, berarti sama aja dengan dia ini makmum, sehingga nggak jadi masalah. Begitu juga ada Syekh Ibn Hajar, dinukil dari Syekh Ibn Hajar bahwa kalau salat jenazah begitu juga. Salat jenazah kita tahu takbirnya berapa kali? 4. Nanti mau 5 ya nggak apa-apa, tapi yang umumnya 4. Kalau ada imam mengimami salat jenazah, kalau ada orang datang belakangan, ada jamaah lagi sholat, dia datang aja nih. Kan jenazahnya kelihatan nggak di depan, sama orang yang baru datang di belakang kelihatan nggak di depan jenazahnya? Nggak kelihatan, kecuali kalau jenazahnya ngambang di atas. Nah, jenazahnya di bawah nggak kelihatan. Dia pikir nih orang cuma jamaah sholat zuhur kali nih. Kan biasa tuh kita ngerjain sholat jenazah habis sholat zuhur, dia ikut aja. Ketika Allahu Akbar ternyata sholat jenazah, tapi waktu dia ngikut imamnya ini udah takbir yang keempat. Habis takbir yang keempat ngapain imam? Salah. Nah, kalau ngikutinya di takbir yang keempat, kata dinukil dari Syekh Ibn Hajar, kalau gitu nggak apa-apa dah. Kenapa? Karena habis itu disalam. Disalam si orang ini tinggal terus ya, ruku, ya tidak, sujud dan seterusnya sampai rakaat terakhir, itu rakaat keempat sholat zuhur. Itu katanya begitu. Begitupun katanya kalau kita ngikutin orang sholat tasbih. Sholat tasbih 4 rakaat. Kalau ngerjain malam hari bagusnya disambung. Kalau siang hari dipisah dua-dua. Ada balik. Kalau siang nyambung 4 rakaat 1 salam. Kalau malam 2-2. Nah, ini kalau nyambung 4 rakaat 1 salam kan kayak sholat zuhur. Kalau ada jamaah ngerjain jam 1 sholat tasbih. Sholat tasbih rukunya lama nggak? Lama, 75 sujud. 75 sujud. Ya, 10 kali tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ruku 10 kali dan disujud 10 kali, duduk di antara sujud 10 kali. Habis wirid yang biasa, zikir yang biasa, baca subhanallah, alhamdulillah. Jadi sujudnya lamaan dari sholat yang biasanya. I'tidalnya lamaan dari sholat yang biasanya. Duduk di antara 2 sujudnya lamaan dari sholat yang biasanya. Tiba-tiba ketika lagi sholat jamaah ini lagi sholat tasbih, ente datang belakangan masbuk. Ente pikir lagi sholat zuhur kali ini, ikut aja Allahu Akbar, padahal dia lagi pada sholat tasbih. Ketahuannya ketika lama banget di sujud rukunya, Allahu Akbar, ruku lama banget nih. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Dia nggak tahu ternyata sholat tasbih. Apakah boleh begitu? Padahal rukunya lama, nanti pada i'tidalnya lama. Sedangkan kalau kita sholat zuhur biasanya, kalau i'tidal kelamaan bisa batal. Kalau duduk di antara 2 sujud kelamaan bisa batal. Tapi kalau sholat tasbih
Iktidalnya lama karena mesti baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar 10 kali. Apalagi kalau lagi berdiri itu baca Fatihah 15 kali. Lamaan lagi. Nah ini kata ulama nggak apa-apa. Walaupun makmum jadinya yang salat zuhur ngikutin ini imam yang sholat tasbih sama jamaahnya, ini makmum yang sholat zuhur ngikutin dia, nanti iktidalnya bakalan lama. Nggak apa-apa. Nggak jadi batal karena ngikuti si imam. Itu tambahan malam ini begitu. Udah cukup, dah yang menyampaikan guru pintar. Guru pintar ngaji lagi. Baik, cukup sampai di situ. Kita lanjutkan acara dengan mendengarkan sambutan adanya Ustaz Haji Ustaz Haji Adi Muhammad untuk memberikan sambutan. Bismillah. Nah iya deh. Dari orang tua, dari orang nasihat, bukan sambutan lagi. Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati guru kita bersama Bapak Kiai Haji Abdullah Hamdi sebagai pimpinan Majelis Ulama Kajian Ulama, dan juga yang saya hormati Ustaz Muhammad Syahri dan juga Ustaz Muhammad Nur, Ustaz Kasih Hussein, wabil khusus orang tua kita, guru kita, sesepuh kita, orang Betawi kita, betua kita ini, ya, itu Bapak Ustaz Haji Romli, ayah anda dari guru kita di Heru. Alhamdulillah, sama-sama kembali kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat taufik hidayah inayah serta izin Allah, alhamdulillah al-fakir malam ini dapat berjumpa pada saudara kita, guru kami Ustaz Heru bersama dan dalam rangka minggu taklim, di mana kami tidak rugi mengabarkan bahwa pada haji besok tanggal 22 katanya kalau ada waktu hadir ya. Ada apa kalau biasa oke ya. Bapak udah lama itu mama kiai dulu ada begitu. Dan mau saya tinggal di Pondok Petir Pemulang sono. Iya, Bapak maka saya bersyukur pada Allah, izin Allah alhamdulillah saya bisa ada pada malam ini. Iya, alhamdulillah. Kalau izin Allah nggak sampai saya kemarin. Betul nggak ya? Iya, maka saya bersyukur pada Allah subhanallah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada malam hari juga kami diminta oleh Anda Rudi untuk menyampaikan kata-kata sebagai tuan rumah. Kebetulan ketua musola nih ya, karena musola udah ganti dulu rumah saya, karena warisan dari ketua saya kalau betul bilang ya, dari ketua saya sampai ketua sampai ciuannya selanjutnya menurut sama saya. Sekarang udah ke rumah saya jauh, jadi saya serahkan kepada ahli waris, kepada yang lainnya, keluarga Bapak Haji Ajid, anak Muhammad Yasin, Bapak Syahrok namanya. Tapi waktu ada apapun, alhamdulillah saya diundang dibilangin. Walaupun sekarang kan undangan gampang kayak dulu. Ya saya jadi bilang Haji assalamualaikum, udah gampang aja tuh. Kalau dulu kan kita pakai surat undangan dulu, ya pakai sepeda ini, apa berapa tahun? Saya ngaji dulu mau berjalan kaki di sini, ngaji dulu sih Pak 20, sekarang ngaji dulu. Kembali kan nggak bisa, tangan kita dikepuk sama rotan dulu mah. Kalau kita ngaji masya Allah, kabur kita diul. Bahkan kan kita diapa sama orang tuanya. Wah gurunya kurang ajar ngajaran muda. Kalau dulu diajar kita suruh sekolah dulu.
Ya kan, punya sapi suruh ngarit dulu. Makanya alhamdulillah saya walaupun tinggal punya ilmu sedikit, alhamdulillah kata guru manfaat di dulu. Ya ada mama kadang kita diundang juga, bukan karena amplop, ya karena Allah bilang itu ya. Alhamdulillah benar. Ya maka kadang-kadang ada juga pakai ya bukan buka, udah kan haul buka ada amplopnya, alhamdulillah. Itu saya lapor mau guru saya Mas Koi itu gitu. Oke, kemarin ya alhamdulillah dikira gitu. Tapi gitu. Inilah juga saya menyampaikan kepada para ulama sini, waktu guru kita, kepada jamaah adik-adik sekalian, para ustaz, ya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran di musyawarah kami ini beberapa kali, ya alhamdulillah dengan izin saya malam ini sudah ketemu. Itu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mohon maaf apabila tempatnya kurang memuasi atau juga barangkali adik-adik daripada jamaah musyawarah kurang sopan kepada jamaah taklim. Saya mewakili para jamaah sekalian mohon dibukakan pintu maaf dan penjelasannya dan juga kami ucapkan alhamdulillah dan terima kasih. Sekian sambutan sekedar dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh orang tua kita, sepupu kita Ustaz Haji Muhadi Muhammad. Dan kita dengarkan tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Istikhari. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin, para ulama, para asatidah, para sesepuh, para orang tua bil khusus pimpinan Majelis Abdiyaul Lami, guru kita Fadilatul Da'i ilallah Kiai Haji Khairullah Ramli, matta'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid darain. Guru kita, orang tua kita Al-Ustaz Haji Muhadi Muhammad, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sehat wal afiyah. Orang tua kita, guru kita Al-Walid Ayahanda Ustaz Haji Ma'mun Madani, guru kita Al-Ustaz Muhammad Nur, guru kita Ahmad Zarkasy Husain, Bapak Muhsin. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini dipanjangkan umur dalam sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam Khamis ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat yang tentu mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bangkit kita dari majlis ini nanti mudah-mudahan melainkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kejelekan dan kesesatan, segala dosa kita diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita dengar satu nasihat, satu uswah, satu ibrah dari orang tua kita, dari guru kita Ustadz Haji Muhadi Muhammad yang umurnya sudah enggak muda lagi, mungkin sekitar 75 atau 80. Ini menjadi satu ibrah buat kita, juga termasuk orang tua kita Al-Walid Ayahanda Ustadz Haji Ma'mun Madani yang baru kemarin tanggal 12 ulang tahun yang ke-79. 79 dihitung dari tahun Masehi. Kalau Hijriahnya sekitar 81 atau 82. Ini kedua orang tua kita ini masih tetap semangat menghadiri majelis-majelis ilmu. Meskipun jalannya mungkin udah payah. Ya, coba kita ajakin lomba 100 meter lari, yang menang dapat Avanza. Kira-kira menang mana? Tentu menang kita yang masih muda. Tapi semangat beliau-beliau ini menjadi satu ibrah buat kita. Panjang umur, tapi umur yang Allah berikan itu untuk kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan orang tua kita ini keduanya termasuk di dalam salah satu hadis Nabi kita, yaitu khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang Allah berikan panjang umur. Bukan cuma umurnya doang yang panjang, tapi hasuna amaluh, amalnya soleh, amalnya baik, kebaikannya juga banyak. Dan ini menjadi satu pelajaran buat kita, karena selama hidup kita di alam dunia ini, kita sedang mengarang satu cerita yang nanti kalau kita wafat, kita meninggal, banyak orang ngomongin apakah kejelekannya, apakah kebaikannya. Innamal mar'u hadithun ba'dahu fakul hadithan hasanah liman wa'ah. Kata orang Arab begitu. Innamal mar'u hadithun ba'dahu. Sesungguhnya seorang itu akan menjadi satu perbincangan, akan menjadi bahan omongan. Ba'dahu ay ba'da wafatihi. Setelah dia meninggal akan menjadi satu omongan. Apakah omongan yang baik, apakah omongan yang jahat, yang buruk. Makanya fakun hadisan hasanah liman wa'ah. Maka jadinya bahan omongan, pembicaraan yang hasan, yang baik-baik untuk orang-orang yang masih hidup setelah kita meninggal nanti. Makanya kesempatan yang Allah berikan kepada kita nggak tahu kontrak kita di dunia ini berapa tahun. Ya, kalau kata orang tua saya Al-Walid Haji Ma'mun Madani, yang namanya orang tua pernah muda. Tapi orang muda, anak muda belum tentu sampai tua. Orang-orang tua kita ini udah pada pernah muda semuanya. Tinggal kita sampai nggak kira-kira sampai umur sekian puluh tahun. Di sini kita macam-macam umurnya. Ya, ada yang masih lohor, ada yang udah asar, ada yang 5 menit lagi pengen maghrib. Benar. Kita nggak tahu itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menggunakan umur yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan. Karena nggak semua manusia, nggak semua orang Allah berikan taufik untuk mudah hadir di dalam majlis ilmu. Dalam syair Arab yang pernah saya bawakan tempo hari, orang Arab pernah mengatakan di dalam satu bait syairnya, badiril fursah wahdar fautaha fabulughul izzi fi nailil furasi. Badiril fursah, kata orang Arab, segera ambil, manfaatkan, gunakan yang namanya fursah, kesempatan. Apalagi fursah dhahabiyah, kesempatan emas, kesempatan yang begitu mulia. Wahdar fautaha, maka takutlah akan kehilangan yang namanya kesempatan emas tersebut.
Kenapa? Fabulughul izzi fi nailil furusi. Karena mendapatkan, mencapai satu kemuliaan itu diantaranya dengan cara mengambil kesempatan, menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Waqtanim umraka ibana syiba, maka gunakanlah umur yang Allah berikan di masa muda saat ini masih gagah. Jalan ke Solo kemari kuat, ya, jalan ke puncak naik motor masih kuat, ke Bandung masih kuat, bahkan ke Jawa pun masih kuat. Tapi ke masjid, ke musola, ke majelis ilmu yang jaraknya begitu dekat, terasa kok begitu berat banget. Ini menjadi satu pertanyaan, bahan muhasabah, evaluasi buat diri kita. Kenapa gunung yang begitu tinggi mampu kita naiki? Gunung Semeru, Gunung Merapi, Gunung Salak, Gunung Pangrango, udah kita jelajahin semuanya. Tapi begitu majelis ilmu, majelis zikir yang begitu dekat dengan rumah kita, dengan kediaman kita, kenapa kaki kita begitu berat untuk melangkahnya? Wa qatani umraka ibana syiba fa huwa in zada ma'a syaibi naqasun. Meskipun secara zahir, secara lahiriah dengan bertambahnya uban, bertambah juga umur kita. Tapi hakikatnya naqasun, berkurang umur kita, berkurang kontrak kita hidup di alam dunia ini. Kesempatan yang Allah berikan, fursah zahabiyah yang begitu mulia, kesempatan emas yang Allah berikan, jangan sampai kita sia-siakan. Makanya niat, pasang niat dalam diri kita. Apalagi 2021 dikit lagi akan meninggalkan kita. Jangan sampai 2021 meninggalkan kita, begitu lebih banyak maksiat yang kita lakukan daripada kebaikan-kebaikan selama tahun 2021. Kita pasang niat kita, jangan sampai besok lebih jelek daripada hari ini. Jangan sampai besok sama dengan hari ini, dan jangan sampai besok lebih buruk, lebih jelek daripada tahun ini atau daripada hari ini. Termasuk orang-orang yang hancur, orang-orang yang binasa, orang-orang yang rugi serugi-ruginya. Makanya alhamdulillah setiap malam Khamis Allah berikan taufik kepada kita, begitu mudah, begitu ringan kaki kita untuk melangkah. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita maju sekitaran Tegal, Parang, Mampang dan sekitarnya, malam ini kita di Cepete yang rada jauhan dikit. Ya alhamdulillah nggak hujan. Coba kalau hujan, bisa jadi alasan. Hujan. Kita kan juga tarik selimut tidur. Tapi alhamdulillah dengan taufik dari Allah kita bisa mudah hadir di majlis-majlis seperti ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan sehingga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairal jazaa. Nasihat yang disampaikan kepada kita oleh Ustaz Haji Hamid Istikhari, semoga apa yang kita dengar tentang umur dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita di waktu-waktu dan saat-saat yang Allah izinkan untuk kita jalani di alam dunia, semoga kita lalui dengan penuh manfaat, dengan penuh amal saleh dan keberkahan selalu mengiringi kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Walhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya begitu berlimpah, karunia-Nya tak pernah kita dapat hitung, dan segala pemberiannya tak pernah bisa kita balas setuntas-tuntasnya. Tapi sungguh beruntung untuk hamba-hamba yang beriman
ketika mereka memiliki Tuhan yang sudah cukup rela dan senang dengan sedikit syukur yang dijalankan oleh seorang hamba untuk mencoba membalas segala nikmat dan karunia yang datang dari Tuhannya. Dan inilah kita dihadirkan Allah dalam ungkapan syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Syukur atas nafas yang Ia berikan. Jika tidak Ia berikan, maka saat ini tak lagi kita dapat bernafas. Kita sudah terbaring di atas tempat tidur, siap untuk dimandikan terakhir, siap memakai pakaian terakhir, dan siap untuk mengunjungi tempat terakhir di bawah tanah terpendam. Kemudian setelah itu mungkin dilupakan bahkan oleh sanak saudara sendiri. Tapi kalau tanpa izinnya kita tak akan hadir. Dan beruntung kita dengan taufik dan hidayah yang Allah berikan, sehingga zikir ini mengumandang di tempat ini dengan kita yang mengumandangkannya. Dan hati kita dimakmurkan Allah Ta'ala dengan cahaya zikirnya. Yang pernah Rasul bertahmid dan merasa bersyukur kepada Allah ketika Ia berkata dalam sebuah doa yang diajarkan kepada umat, Alhamdulillah alladzi qad adina li bi dzikrih. Segala puji Allah, kata beliau, yang telah mengizinkan aku untuk berzikir menyebut namanya. Maka izin datang darinya kepada kita di malam ini, sehingga lisan ini bergerak mengucapkan salawat kepada Sayyidina Muhammad, yang mana Rasul katakan, majtama'a qaumun fi majlisin lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu alayya illa alaihim tirah yaumal qiyamah. Kata Rasul dalam hadis, tidaklah berkumpul sekelompok kaum di dalam satu majlis lalu mereka tidak berzikir kepada Allah dan tidak berselawat kepadaku, maka datang hari kiamat ia akan menyesal di sana. Menyesal di alam akhirat karena kumpul dengan teman-temannya, dengan orang-orang yang di sekitarnya, dan mereka tidak sebut nama Sayyidina Muhammad. Dan kita di sini menyebut nama Allah dan Rasul. Dan itu datang dari izin darinya, dan kemuliaan ini yang kita dapatkan darinya. Ia muliakan kita semulia-mulianya di malam ini, dan semuanya datang dari satu sumber yang mulia yang menebarkan ini semua dan datang kepada kita dengan sebab perjuangannya, tak lain dan tak bukan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beliau telah berjihad dengan sesempurna jihad. Sungguh beliau telah berjuang dengan sesempurnanya perjuangan. Keringat telah keluar dari tubuh mulia itu dan menetes. Bahkan darahnya pun pernah menetes. Lalu ia tahan agar mereka yang menjadi sebab darah itu menetes dari tubuhnya tidak mendapatkan bencana dari Allah dan murka. Dan bukan hanya darah dan keringat beliau, agar kebaikan ini sampai kepada kita di malam ini melalui perjuangan yang panjang dilakukan oleh banyak generasi, tapi juga keluar dari beliau air mata setiap malamnya. Air mata untuk umatnya, air mata untuk kita yang belum pernah dijumpainya. Datang lebih dari 1400 tahun setelah wafatnya, tapi semua umat itu didoakan tanpa terkecuali olehnya di setiap sujudnya, di setiap malamnya. Kalau Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib rahimahullah ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu setiap malam menangis sampai basah sejadah beliau, sampai karena seringnya tangisan itu dan air mata mengalir di kedua pipinya. Tidak ada yang ditinggalkan di dalam jasadnya, kata yang memandikannya sewaktu memandikannya ketika beliau wafat, melainkan dua alamat. Yang pertama,
tanda hitam, ada garis hitam di atas pipinya menyambung dengan matanya karena banyaknya menangis, dan tanda kapalan di balik di belakang punggungnya. Itu dikarenakan setiap malam Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Ali Zainal Abidin mengambil sedekahnya, dan dia pikul sendiri sedekah itu, dibawa ke rumah-rumah setiap fuqara masakin yang ada di negeri Madinah, dan itu dilakukan setiap malam dan bertahun-tahun, sampai pikulan itu yang dipikulkan di tubuh di bahunya membuat bekas dan memunculkan kapalan di bahu karena dipikul setiap malam beban itu sendiri. Sampai di zaman beliau ketika beliau masih hidup, tidak ada satupun seseorang yang terlihat fakir miskin. Tidak ada seorang yang minta-minta di jalanan. Kenapa? Karena hajatnya semuanya terpenuhi oleh Imam Ali Zainal Abidin tanpa diketahui oleh seorang pun. Bertahun-tahun beliau lakukan itu, dan beliau pikul sendiri semua sedekah-sedekah itu. Tidak diletakkan di depan pintu rumah fakir miskin. Mereka buka di pagi hari, sudah mereka dapatkan kebutuhan di hari itu. Apakah gandumnya, apakah lauk pauknya, atau apapun yang mereka butuhkan setiap harinya. Maka tidak ada di zaman Imam Ali Zainal Abidin seorang fakir miskin di Madinah minta-minta. Baru kemudian setelah beliau wafat, muncul 1, 2, 3, 4, sampai orang-orang bingung, ini orang fakir miskin dari mana tiba-tiba muncul banyak begini di kota Madinah. Tahulah mereka bahwa yang memberikan setiap malam itu sedekah-sedekah yang tersembunyi itu ternyata Imam Ali Zainal Abidin, karena setelah beliau wafat tidak lagi mereka terima pemberian itu dari seorang pun. Tahunan, karena beliau tahu makna daripada sedekahus sirri tudfi'ul ghadab. Sedekah sembunyi-sembunyi memadamkan api murkanya Allah, begitu kata Rasul dalam hadis. Itu Imam Ali Zainal Abidin tangisannya tiap malam. Tidak kita bisa bayangkan bagaimana tangisan Sayyidina Muhammad. Karena yang paling rahmat terhadap umat adalah hatinya Sayyidina Muhammad. Imam Ali Zainal Abidin mempunyai rahmat besar terhadap umat dan menangis setiap malam. Maka Rasul mempunyai rahmat yang lebih besar dan kepeduliannya lebih besar, sampai para sahabat ketika mensifatkan beliau, mereka mensifatkan kana sallallahu alaihi wasallam mutawalil ahzan. Adalah Rasulullah selalu kesedihannya bersambung. Apa maksudnya kesedihannya bersambung? Kata ulama, karena mikirin umat Rasul. Peduli dengan yang itu, peduli dengan yang ini, peduli bahkan yang belum lahir dipedulikan oleh beliau. Di negeri Taif, satu dari kesaksian yang bersaksi, kenyataan di mana beliau ditimpuki oleh penduduk Taif, bahkan diolok-olok oleh anak-anak kecilnya, ditimpuki dengan batu bersama beliau Sayyidina Zaid bin Harithah. Beliau mencoba untuk menghalangi batu-batu itu dari Rasul, tapi masih juga mengenai tubuh sang Nabi, sampai ada luka di diri Rasulullah SAW. Lalu ketika ditawarkan oleh Sayyidina Jibril bahwa sudah siap itu malaikat Akshabain, 2 gunung, malaikat yang menjaga 2 gunung, untuk mencabut gunung itu dari akarnya dan menimpakan gunung itu di atas penduduk Taif semuanya, karena perlakuan mereka yang begitu teganya terhadap Rasul. Lalu apa kata Rasul? Inni la arju minallah an yukhrijallah min aslabihim man yansuru hadzal din. Aku berharap kepada Allah Ta'ala, Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka itu orang-orang yang membela agama ini. Peduli Rasul bahkan kepada mereka yang masih di alam arwah. Dipikirkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau disifatkan oleh para sahabat kana mutawalil ahzan.
adalah Rasulullah itu kesedihannya terus bersambung dan menyambung, tapi tidak menghalangi itu sifat tersenyumnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa berimbang itu kalau bukan kesempurnaan yang ada dalam diri Rasul? Apakah sulit seseorang ketika hatinya sedih kemudian mulutnya tersenyum dan bibirnya tersenyum, selalu tersenyum. Sampai Sayyidina Abdullah bin Jarir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah katanya, wallahi mundu aslamtu ma laqiyani Rasulullah illa wa huwa tabassama fi wajhi. Kata Sayyidina Abdullah bin Jarir, demi Allah sejak ana masuk Islam, Rasul gak jumpa dengan ana melainkan dia senyum di depan ana. Sallu ala Muhammad. Itu kesempurnaan yang ada di dalam diri Sayyidina Rasul, sehingga senyumnya tidak pernah terlepas dari wajahnya, padahal hatinya memikirkan banyak hal tentang umat. Belum lagi ketika berpikir tentang mereka di alam di masa mendatang, di alam akhirat. Seperti yang kita dengar tentang qiraat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ketika beliau membaca surat An-Nisa dengan perintah Rasul, lalu dihentikan oleh Nabi di ayat tertentu, kata Rasul, hasbuk, cukup wahai Abdullah. Lalu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud hentikan bacaan Qur'annya. Ketika Rasulullah menyimak, mendengar, lalu dia berhenti, suruh berhenti, lalu beliau berhenti. Ketika beliau lihat Rasulullah ternyata sedang menangis, menitikkan air matanya. Lalu kata ulama, menitikkan air matanya karena beliau membayangkan bagaimana nanti di akhirat menjadi saksi untuk umatnya masuk neraka. Gak tega Nabi dengan menjadi saksi untuk umatnya yang masuk neraka, tapi itu yang akan terjadi nanti di yaumil qiyamah kelak. Dan senyum itu, bagaimana kita pernah dengar tentang kisah seorang sahabat. Kita tahu bahwasanya jenggot itu sunnah untuk seorang laki-laki muslim. Tapi apa daya kan, semuanya takdir. Ada yang jenggotan, ada yang gak jenggotan. Salah seorang sahabat Rasul itu dalam kisah disebutkan, ketika Rasul ketemu dengan dia, senyum terus Nabi. Tapi sahabat ini paham, kayaknya senyumnya nggak biasa. Ada yang senyum bercampur ketawa dikit gitu. Lalu dia pikir, ada apa sih Rasul? Kok setiap ketemu senyum ketawa, ada apa yang salah ini? Pikiran dia. Lalu ketika dia perhatiin dirinya, ternyata mungkin jenggotnya ini. Nambah, jenggotnya cuma sehelai doang. Cuma satu helai doang, satu di sini. Oh jangan-jangan ini kali. Maka dicukur sama dia, supaya Rasulullah enggak ketemu beliau, enggak begitu lagi. Malu disenyum-senyumin, dicengengesin gitu bahasa kita. Lalu ketika Rasul ketemu setelah jenggotnya yang satu-satunya itu dicukur, Rasul malah merenggut, enggak senyum lagi seperti sebelumnya. Lalu kata sahabat ini, kenapa ya Rasulullah engkau cemberut bertemu denganku kali ini? Lalu kata Rasulullah, mana jenggotmu itu yang sehelai? Kata sahabat ini, saya cukur ya Rasulullah. Kenapa engkau cukur? Aku tersenyum ketika melihatmu dan sedikit tertawa, karena aku melihat malaikat bergantungan di situ. Beliau melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Begitu beliau ketika sahabatnya menghilangkan sunnah itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka inilah satu di antara nikmat besar kita yang kita dapatkan dari Allah. Nikmat gak pernah kita minta di alam ketika ada di dalam perut ibunda kita, bahkan agar kita dijadikan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau jadikan kita menjadi umat beliau dengan limpahan rezeki yang banyak dari Allah Ta'ala, rezeki berupa pahala dan karunia besar.
Sampai-sampai kalau kita hargakan dengan nilai dunia yang ada kita dapatkan di majelis ini, misalnya dunia nggak bisa kebayarnya. Apalagi kalau cuma dibayar sama Innova terbaru, Ava Veloz terbaru, nggak terbayar dengan dunia dan seisinya. Kalau mau dibayar dengan nilai dunia apa yang kita dapatkan di malam ini, cukup ketika kita dengar Rasul bersabda dalam hadis, Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan lima yasna'. Kata Rasul dalam hadis, sungguh malaikat la tad'u ajnihataha, dia hamparkan sayap-sayapnya. Kenapa? Li talibil ilmi, untuk seorang yang mencari ilmu, dan yang dimaksud ilmu syariat. Dan kita ini termasuk di antaranya. Datang kita di sini mau mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu, mau zikiran, mau sholawatan. Kenapa itu malaikat menghamparkan sayapnya, diletakkan itu sayapnya di bawah, dan kita tahu malaikat bersayap. Sayyidina Jibril aja sayapnya itu 600.000 satu sayapnya, dan sayap itu kan banyak bulu-bulunya. Satu sayapnya itu kalau dibentangkan maka akan menutupi bumi kita ini. Dan dia punya 600.000. Rasul pernah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala bentuk aslinya Sayyidina Jibril, sampai kemudian beliau pingsan. Ridwan lima yasna, kata Rasul. Malaikat melakukan itu karena redha, senang dengan apa yang dilakukan oleh si pencari ilmu ini. Karena malaikat redha, senang dengan apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Gak mungkin ada malaikat senang redha dengan yang dimurkai Allah dan Rasul. Ada orang berzina, malaikat senang, gak mungkin. Ada orang main judi, malaikat senang. Gak ada pernah wali ngelihat ada malaikat pada ngumpul di tempat orang main judi. Ngapain? Senang kita biar berkah. Gak ada ceritanya. Tapi ngumpul ketika dalam majelis ilmu kayak gini, banyak gak malaikat? Banyak, walaupun kita nggak lihat. Kalau yang dikasih lihat. Ada di antara yang lihat. Sayyidina Umran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi, adalah seseorang yang di antara sekian sahabat yang diberikan Allah Ta'ala keistimewaan lebih. Apa keistimewaannya? Beliau bisa melihat malaikat. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya mengatakan bahwa kita ini kalau bersih kita punya hati, nggak ada campuran-campuran duniawi segala macam ini, maka kita akan bisa melihat malaikat. Kata Allah, Rasul dalam hadis mengatakan, man akal halal 40 yaum jalat ruhu fi malakutis sama. Barang siapa yang makan halal selama 40 hari, maka rohnya akan berkeliling di malaikat bersama di tempat malaikat, di perkumpulan samawi. Artinya ketika itu nggak mustahil Allah memperlihatkannya malaikat. Sayyidina Umran bin Husain ngelihat malaikat. Setiap hari malaikat datang kepada beliau, pagi datang, petang datang. Besok lagi datang, pagi datang, pekan datang. Ngapain? Cuma mau salaman sama Sayyidina Husain, Imran bin Husain. Allah berikan itu karena beliau sabar. Dikasih ujian oleh Allah, dia tanggung ujian itu dan dia sabar. Ujian berupa penyakit ambeien. Penyakit ambeiennya parah sekali, sehingga darah itu terus keluar dari duburnya. Imam Syafi'i termasuk di antara yang punya penyakit ambeien, dan banyak kaum solihin punya penyakit ambeien karena mereka sering duduk. Imam Syafi'i bahkan diriwayatkan beliau karena parahnya penyakit ambeien tapi nggak berhenti mengajar. Beliau duduk di tempat yang agak tinggi untuk mengajar, dan di bawahnya ada semacam kaleng untuk nadain tetesan darah. Nggak berhenti dakwah ilallah.
nggak berhenti ngajar menebarkan kebaikan. Al-Imam Syafi'i. Imran bin Husain gara-gara itu dan dia sabar, penyakit itu dia tahan dan dia sabar, Allah Ta'ala kasih kelebihan, bisa melihat malaikat datang tiap pagi, assalamualaikum, salaman sama dia. Besok petang lagi datang, assalamualaikum, salaman sama dia. Tapi karena makin lama makin perih, makin sakit, gak diobatin sama dia. Dia sabar dengan ujian Allah dari Allah itu. Sampai kemudian udah, aduh, gak tahan ya. Ngadu sama Nabi. Ya Rasulullah, doain supaya penyakit saya sembuh. Kata Nabi, ente mau bersabar lebih baik, ente mau sembuh, ente doain. Kata Sayyidina Imran bin Husain, doain aja deh Rasulullah. Maka didoakan sama Nabi, angkat tangan dia, sembuh langsung. Dokternya para sahabat, nggak pakai resep, nggak pakai tebus obat, nggak pakai keluar biaya. Kira-kira ngamplopin nggak sahabat? Nggak pakai kenal amplop sahabat. Cuman ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, Anda punya penyakit begini, cukup didoakan sama Nabi, lalu kemudian sembuh. Ente cari spesialis mana yang bisa begitu di zaman sekarang? Nah, walaupun gelarnya sampai 30-40 di namanya gak bakal bisa ngerjain begitu. Tapi inilah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyakit tunduk sama beliau. Itu Madinatul Munawwarah, sebelumnya dinamakan Yathrib. Lalu setelah Rasul pindah ke situ, hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau rubah namanya jadi Madinah Al-Munawwarah. Waktu masih jadi Yathrib sebelum Nabi datang, dan di awal Nabi datang di situ tempat penyakit Yathrib. Bahkan sahabat ketika awal-awal hijrah, banyak di antara mereka yang terkena penyakit demam. Itu kalau di PCR jadi positif, dibilang COVID. Demam, panas badan mereka karena terkena humma Madinah, terkena demam Yathrib, namanya Yathrib saat itu. Lalu Rasulullah apa yang dilakukan oleh beliau? Dipindahkan itu penyakit ke luar Madinah. Siapa yang bisa pindahin? Tunduk penyakit kepada Sayyidina Muhammad. Maka ngomong apa itu ya? Malaikat. Mereka Sayyidina Imran bin Husain. Sayyidina Imran bin Husain ini kemudian minta doa, ya Rasulullah, doain aja dia sembuh akhirnya. Tapi dampak dari dia sembuh, gak ada lagi malaikat datang. Gak bisa lagi ngeliat malaikat, gak ada malaikat pagi datang assalamualaikum salaman, terpetang datang assalamualaikum salaman. Itu yang dijumpai oleh beliau sepanjang hidupnya ketika menderita penyakit itu. Berjumpa dengan malaikat, didatangi malaikat, bersalaman dengan malaikat, dan itu dirasa begitu nikmat. Sampai ketika itu hilang karena penyakitnya sembuh, dia datang lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, Anda biasanya begini-begini, kok sekarang enggak? Kata Rasulullah, dia sembuh. Kata Sayyidina Umar itu, kalau gitu lo balikin lagi penyakitnya. Dia pengen mendapatkan kelezatan itu, tidak kehilangan kelezatan itu, biarpun dia rasa sakit. Ya Rasulullah, balikin aja itu penyakitnya. Maka didoakan Nabi, balik lagi penyakitnya. Ntar penyakit pergi, ntar penyakit balik. Ini manusia apa macam begini? Kalau bukan seseorang yang mempunyai pangkat besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditundukkan segala makhluk di hadapan beliau. Pohonnya dipanggil datang, bulannya disuruh terbelah jadi belah dua, dan semuanya tunduk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat ini dengan kita sekarang, dia lagi ngerbahin sayapnya, dihormatin kita, dimuliakan kita. Ya, kalau orang-orang di dunia ini ketika ingin memuliakan seseorang, apa yang dilakukan? Digelar karpet merah ketika dia datang. Ini yang gelar karpet merah bukan orang, malaikat yang digelar karpet sayapnya. Sayapnya dia gelar. Ulama memberikan makna beragam tentang itu. Apa maksudnya malaikat menempatkan sayapnya di bawah?
untuk orang-orang yang pencari ilmu. Ada yang mengatakan hakikat begitu. Ketika pencari ilmu datang, maka mereka melebarkan sayapnya ke bawah, menghormati ini orang. Ada yang mengatakan bukan itu maksudnya, tapi itu kinayah. Makna sebenarnya bahwa seorang yang mencari ilmu syariat akan dibawa oleh malaikat di atas sayapnya untuk terbang tinggi ke atas sehingga dia menjadi mulia. Itu bukan zatnya, bukan sosoknya dibawa terbang, tapi dengan begitu dia akan tinggi di hadapan Allah Ta'ala karena dia menuntut syariat, ilmu syariat Rasul, ilmu syariat Allah, lalu kemudian diamalkan, lalu sehingga dia tinggi dan melebihi malaikat Allah. Bedanya antara kita dengan malaikat, kalau malaikat gak punya nafsu, dari goda dunia, gak ada hawa nafsu, keinginan jiwa itu. Gak ada setan yang godain. Malaikat bisa bersih dan gak pernah berdosa kepada Allah, wajar, gak ada godain. Gitu. Orang tinggal di gunung sendirian, gak ada siapa-siapa di gunung sendirian. Matanya bersih gak? Bersih, wajar, gak pernah ngeliat cewek, gak ada cewek. Gak pernah ngeliat aurat, gak ada aurat. Paling-paling ketemu kera, kan gitu. Paling-paling ketemu kambing hutan, gak pakai baju, ya mau dibegitu. Nama sendiri matanya bersih, tangannya bersih, wajar. Tapi kalau digoda orang, sana sini digoda, dunia ada, setan banyak, baik manusia ataupun jin, minal jinnati wan nas. Belum lagi hawa nafsu yang di dalam, pengen begitu, pengen begini. Tapi manusia ketika dia bisa taklukkan itu, setannya dia bisa singkirkan, dunianya dia bisa enyahkan, hawa nafsunya dia bisa tundukkan, maka dia lebih hebat dari malaikat karena malaikat tidak digoda, dia digoda berhasil lolos dari godaan. Lebih mulia daripada malaikat. Imam Ali mengatakan kepada dunia, "Ghurri ghairi faqad talaqtuki thalatha." Ente godain saya aneh, jangan godain aneh. Ente godain saya aneh, anda udah cerai, ente jangan cerai 3. Kata Imam Ali, ente jangan coba-coba sama aneh. Udah nggak bisa nikah lagi mana? Kan udah cerai 3. Orang mau cerai 3, kalau nikah lagi pakai muhallil. Nanti nikah dulu sama orang, baru kemudian udah cerai sama orang itu, terbalik lagi baru bisa. Tapi siapa yang mau nikahin dunia yang udah begitu tua? Udah dicerai sama Sayyidina Ali. Dan nafsu begitu pun para ulama arifin di antara Imam Syihabuddin Al-Akbar mengatakan, kuntu abidal hawa fal ana malikuha fasirtu ana malikah. Dulu katanya aneh ini budaknya hawa nafsu, dan nafsu yang nyuruh aneh begitu, aneh turut, nyuruh aneh begitu, aneh ikut. Dalam bahasa kita sekarang ini kayak kambing conge, diarahin ke kanan ikut kanan, arah ke kiri ikut kiri. Selalu tunduk sama hawa nafsu. Dulu ana begitu kali Imam Syihabuddin Akbar. Fasirtul ana malika, ana sekarang ana yang memilikinya itu nafsu. Ana sekarang yang ngatur, tidak bisa ngatur-ngatur ana yang ngatur yang dia sekarang. Kalau orang sudah bisa mengatur nafsunya, mengalahkan nafsunya, mengenyahkan dunianya dan mengusir setannya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala kata Sayyidina Rasul, ya ihin ya Umar, katanya, ma salakta fajjan illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjik. Enggak jalan ente di satu gang, di satu jalan, melainkan setan nyari jalan lain. Enggak berani ketemu Sayyidina Umar, setan. Ketika Sayyidina Umar lewat itu, lewat jalan lain, ada Umar di situ. Takut setan sama Sayyidina Umar. Bayangannya membakar setan, nafasnya membakar setan, bayangannya membakar setan. Kata ulama, kalau ada orang yang mudawamah salat duha, tiap hari dikerjain walaupun cuma 2 rakaat duha, maka suatu waktu, suatu saat ketika dia sudah istiqamah, nafasnya ini bisa membakar setan. Nafasnya bisa membakar setan. Itu kalau mudawamah salat duha. Jangan tinggalin sholat duha walaupun 2 rakaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan, panjang umur dalam sehat walafiat. Allah Taala berkahi majlis kita. Allah Taala
Ta'ala terima apa yang kita amalkan di malam ini. Amin ya rabbal alamin. Karena majlis sudah malam, kita cukupkan sampai di sini. Zikir malam Kamis yang akan datang insyaallah. Semoga Allah Ta'ala berikan kita segala hajat dunia wal akhirat dan segala yang kita harapkan dalam hati kepada Allah Ta'ala, dan kita tumpahkan kepadanya di malam ini, walaupun dalam saat yang sesingkat ini. Ya Rabb, ya Rabb, Kau hati kami terbuka di hadapan-Mu ya Rabb, dan Kau maha melihat isinya ya Rabb, isi hajat-hajat duniawi, hajat-hajat ukhrawi, maka Engkau mengetahuinya ya Rabbi. Kabulkan segala hajat kami ya Rabb, hajat-hajat semua yang Kau lihat, dan segala kekotoran yang ada dalam hati kami yang hadir di malam ini dan yang mendengar streaming ini dan melihat. Bersihkan kami dari kotoran-kotoran itu, sehingga hijab semakin tipis antara kami dengan Rasul-Mu, antara kami dengan diri-Mu, dengan rahmat-Mu ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana wa'tarafana bi annana iktarafana wa أسرافنا على الله أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات
Saya ingatkan malam Kamis yang akan datang di Mushola An-Najah, Jalan Tegal Parang Selatan nomor 30, Jakarta Selatan. Ini musholanya ada di pinggir jalan. Dan doa penutup akan dibacakan oleh Ayahanda Bapak Haji Mahmud Madani. Lalu kami berterima kasih kepada saudara pengurus Mushola Al-Awwabin, kepada Ustaz Haji Mahdi Muhammad, Ketua Mushola Bapak Sarafin Yasin, kepada yang lainnya, kepada Bapak Budi Karim dan yang lain. Semoga kerjasama kita ini membuahkan ridha di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma amina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna wa akrimna wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah wa jamilna bil afiyah salamah wa akrimna bil taqwa wa istiqamah wa idna yawma min mujibatin nadamah bil hal wa mal wa ma'al ya innaka sami'ud du'a wa bihaqqil fatihah wa sirril fatihah wa bil fatihah wa bihaqqil sirril fatihah as'aluka ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Sami' ya Qarib ya Mujib ya Hayy ya Qayyum ya Bani Samawati wal ardi ya Ikram. Wassalamu wassihah wassalamu wassihah wassalamu wassihah wa afwa wa afiyah wal barakah wal hidayah wal inayah wa tawfiq washifa washifa wal istiqamah wa husnul khatimah wa husnul khatimah lana lansunah rabbina wa auladina bil hadirin rahmatir rahimin ya rahimin ya rahimin wa ya mujibas sa'idin ya dzal jalal ikram bi fadlika da'wahum ya sallallahu wa tahiyyatu wassalam assalamu alaikum. Hadiah